Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi latihan soal tipe FR ya, Field Report dari TU CPNS tahun 2024. Jadi ada beberapa peserta yang dapat tipe soal kurang lebih seperti ini. Ada sekitar 15 soal, kita bahas dari soal pertama itu soal deret ya. Perhatikan dari 3 ke 6, ke 8, ke 16 dan seterusnya. Untuk 3 ke angka 6 itu ya, dia kalikan 2. Kemudian 6 ke 8 dia ditambah 2. Kemudian 8 ke 16 dia dikali 2 lagi ya. Berarti 16 ke 18 dia ditambah 2 polanya. Dari 18 ke 36 dia dikali 2. Jadi kali 2 plus 2 dan berulang ya. Kemudian 36 ke 38 dia plus 2, berarti 38 ke angka berikutnya kalikan 2 itu jadi 76. Kemudian dari 76 ditambahkan dengan 2 yaitu 78. Jawabannya di pilihan yang C. Soal nomor 2 ada deret 9, 14, 18, 24 dan seterusnya. Perhatikan di sini ada dua deret yang digabung ya, dua pola. Ini saya kasih tanda warna merah. Yang satu lagi 14 ke 24, kemudian ke 34 dan 44. Saya kasih tanda warna biru ya, jadi biar nggak ketukar. Perhatikan dari 9 ke 18 itu dikalikan 2. Dari 18 ke 36 itu dikalikan 2 juga ya. Dari 36 kemudian ke 72 ini kali 2 juga, berarti 72 ke angka berikutnya dikalikan 2 ya, itu 144. Sekarang ke pola yang satu lagi, 14 ke 24 ini plus 10, 24 ke 34 juga plus 10, sorry ini kurang 0. Kemudian 34 ke angka 44 juga plus 10 ya, berarti 44 ke angka berikutnya tambah 10 ya. 44 ke angka berikutnya dia ditambah 10, berarti 44 plus 10 sama dengan 54. Ini pola angka yang pertama itu pola yang warna merah ya, berarti 72 kali 2 dulu, 144, kemudian 54. Ada di pilihan jawaban yang C. Soal berikutnya nomor 3, di sini ada angka pecahan yang diberikan tanda kurung. Kita akan coba bahas. Ini kiriman peserta ya. Ini saya lebih suka ngebuatnya ke kiri aja ya, ke kanan ya, ke nyamping maksudnya. Ini akan saya buat jadi 1/6. 1/6 dibagi berapa tadi soalnya? 1/2 maksudnya. 1/2. Tapi ini kita kasih kurung gitu ya. Ini sama artinya dengan dikali 2/1 ya. Ini dapat 1, ini dapat 3, ini jadi 1/3. Kemudian angka 3, 4 dengan 3 kita jadikan angka 12. Ini kalikan 4, ini kalikan 3, ini kalikan 4 ya, biar jadi angka 12 ya. Atas pun sama, dikali 4 dapat 4, dikali 3 dapat 3, dikali 4 dapat 4. Ini otomatis jadi 12, jadi 12, jadi 12. Kemudian ini per 12. 4 kurangi 3 itu 1, 1 tambah 4 itu 5. Jawabannya 5/12. Pilihannya ada di pilihan jawaban yang B. Sorry, yang C, 5/12 ya. Soal berikutnya, nilai dari 37,5% dibagi 1/4 dikali min 3 dibagi 3/7 dikurangi 4/5. Perhatikan ini ada yang dikasih tanda kurung. Kita kerjakan terlebih dahulu. Saya pribadi lebih suka ini dibuat ke pecahan samping aja. 3 dibagi 3/7 ya, seperti ini. Ini dikalikan 7/3. 3 dengan 3-nya habis ya, dapat 1, ini dapat 1 juga. Ini jadi min 7. Min 7, kemudian 37,5%. Perhatikan persennya saya ubah menjadi per 100. Ada desimal 1, dia pindah ke bawah, jadi nambah nolnya. 1/4 itu jadi 5/4, ubah ke bentuk pecahan biasa. Pembagian jadi kali,
ini ditukar 4/5. 375 dengan 1000 teman-teman bagi 125. Dibagi 125 dapat 3, yang 1000-nya dapat 8. 4 dengan 8, ini dapat 1, ini dapat 2. Ini jadi kalikan atas ya, atas kali atas, bawah kali bawah, jadi 3/10. Kemudian min 7 dengan 3 ya, min 7 dengan 3 dulu, min 21/10. 4/5 jadikan angka per 10 bawahnya, ini kalikan 2, sorry, yang bawah kalikan 2, atas pun kalikan 2. Ini jadi 10, ini jadi 8. Ya, min 21 dikurangi 8, itu min 29/10, berarti jadi min 2,9 ya. Jawabannya ada di pilihan jawaban yang B. Soal nomor 5, nilai dari 3/1/8 ditambah 2/1/5 dikurangi 3/5 dibagi 1/4 dibagi 4/5 ditambah 1. Perhatikan di sini ada angka pecahan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ini saya lebih suka ngitungnya seperti ini ya, 1/4-nya saya pisah aja. Jadi 1/4 gitu ya. Dibagi 4/5. Jadi biar lebih enak dihitungnya ya, dibagi 4/5. Ingat, pembagian berubah jadi tanda kali tapi dibalik. 5/4 ya. Atas kali atas, bawah kali bawah, jadinya 5/16. Gitu. Kemudian di sini hati-hati ada tambah kurang bagi, ini berarti harus kita kalikan terlebih dahulu, kita ubah jadi kali, ini dibalik. Jadi 16/5. Atas kali atas, bawah kali bawah, 3 kali 16 berarti 48/5 ya, 48/5. Sorry, 48/25 maksudnya. 48/25, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa boleh, atau kalau enggak teman-teman boleh juga ke bentuk pecahan yang lainnya. Kita lihat jawabannya dulu. Dia ternyata desimal ya, 3/1/8 kan artinya 3 ditambah 1/8 kan. Kemudian ini juga kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran aja, karena bisa dioperasikan dengan angka 25 ya. Ini jadi 11/5. Angka 5 saya jadikan angka 25 biar bisa dioperasikan. Ini kali 5, ini atas pun kali 5. Ini jadi 55/25. Perhatikan 55 dikurangi 48 itu 7 ya, jadi 7/25. Ini 3 dengan angka 1 bisa kita operasikan, satunya hilang, ini jadi 4. 1/8 itu kan sama dengan 0,125. 7/25 itu kita kalikan 4 aja, atas kali 4 bawah kali 4 biar jadi angka per 100. Ini sama dengan 28/100 sama artinya dengan 0,28 ya. Ini tinggal dijumlah aja, penjumlahan desimal kalau kita hitung kan jadinya 4,405 ya, 4,405. Jawabannya ada di pilihan yang B ya. Nah, untuk pecahan teman-teman bebas pakai cara apapun, nggak jadi masalah ya. Soal nomor 6, perbandingan kuantitatif. Jika perbandingan antara X plus 3Y dan 2X min Y adalah 4/3, maka tentukan pilihan yang benarnya. Kita akan coba bandingkan aja ya. Teman-teman mau pakai cara lainnya boleh. Ini kan sama dengan X plus 3Y. X plus 3Y dikurangi 2X min Y. Kita bandingkan, ini jadi 4/3. Gitu ya, teman-teman kalikan silang aja, angka 3 kalikan dengan silangnya X plus 3Y, kemudian yang 4-nya kalikan dengan 2X min Y ya. 3X kalikan secara aljabar, 3 kali X 3X plus dikalikan plus 3Y jadi 9Y ditambah 9Y, kemudian 4 kali 2X 8X, 4 kali min Y min 4Y. Kita pindahkan ruas, yang 8 pindah ke sebelah kiri ya, yang 9 pindah ke sebelah kanan jadi negatif.
3 diambil 8, negatif 5x, sama dengan negatif 4 dikurangi 9, itu jadi negatif 13. Di kiri ada negatif, di kanan ada negatif, berarti bisa kita coret. Sehingga kalau kita bandingkan x banding y-nya, ya, ini akan bersilangan dia. Ini yang 5 itu punyanya si y sebetulnya. Jadi ada di sini yang 5-nya. Yang 13 dia punya x sebetulnya, sejajar dengan x. Coba teman-teman kalikan silang deh. X kali 5 jadi 5x, y kali 13 jadi 13y. Jadi x-nya 13, y-nya 5. Terlihat jelas bahwa x lebih besar daripada a. Ya, daripada y maksudnya, jawabannya yang a ya. Soal nomor 7, Budi berangkat dari Jambi menuju Palembang yang berjarak 200 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam pada pukul 6 ya. Di saat yang sama, berarti berangkatnya samaan. Bayu juga berangkat tapi dari arah sebaliknya. Palembang menuju Jambi melalui jalan yang sama dengan kecepatan 40 km. Pada jarak berapa kilometer Budi berpapasan dengan Bayu? Berarti kan ada waktu papasan. Itu rumusnya jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ya, ini dalam kurung. Jaraknya 200 km itu ya, dibagi kecepatan satunya kan 60 km per jam ditambah 40 km per jam. Jadi sama dengan 200 dibagi 100. Jawabannya 2 jam. Iya 2 jam karena kita mintanya kilometer ini ya, jadi dia nggak usah diubah ke satuan yang lainnya. Sekarang ditanyakannya waktu jarak berapa kilometer Budi, berarti dia nanya jarak ya. Berarti kecepatannya kecepatan Budi dikalikan waktu papasannya. Kecepatan Budi itu adalah 60 km per jam dikalikan waktu papasannya 2 jam. Jadi 120 km, ada di pilihan jawaban yang B. Nomor 8. Budi mengelilingi sebuah lapangan menggunakan sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Jika luas lapangan tersebut adalah 100 km persegi, berapa waktu yang diperlukan untuk mengelilingi satu lapangan? Jadi kita cari tahu dulu kelilingnya ya, luas perseginya itu kan 100 km. Ya, berarti kalau gitu sisinya, ya, sisi perseginya ini akar. Akar dari 100 itu kan sama dengan 10 km kan, berarti ini akar 100 sama artinya dengan 10 km. Karena dia mengelilingi berarti kelilingnya, keliling persegi itu kan ada 4 sisi ya, dan sama nilainya, berarti 4 kali sisi, 4 kali 10 sama dengan 40 km. Waktu itu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah berapa? 40 km. Kecepatannya dia pakai 20 km per jam. Jadi 40 dibagi 20 sama dengan 2 jam. Ada di pilihan jawaban yang D. Soal nomor 9, Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam selama 20 menit. Jika Andi mengelilingi lapangan berbentuk persegi dengan luas 900 km persegi, berapakah waktu yang diperlukan untuk mengelilingi satu kali lapangan ya? Untuk luas persegi itu kan sama dengan 900 km. Kita cari sisi perseginya. Ya, ini sama dengan akarnya aja. Akar dari 900. Karena kan rumusnya sisi kali sisi kan. Akar 900 itu sama dengan 30. Ya, ini 30 km. Untuk panjang sisinya. Keliling, ya, keliling persegi itu kan sama dengan 4 dikali sisi, berarti 4 dikali 30 adalah 120 km. Nah, waktu itu kan sama dengan apa? Jarak dibagi kecepatan ya. Ini kita ubah ke pecahan aja karena hasilnya dia nggak bulat. Jaraknya 120, kecepatannya 80. Ini dalam satuan jam. Ini kita perkecil, nolnya dicoret. Ya, 12 dengan 8 masing-masing bagi 4. Ini 2. Ini 3. 3 per 2 sama dengan berapa menit? Kalikan dengan 1 jam kan sama dengan 60 menit ya. Jadi 60 dibagi 2, 30. 30 dikali 3, 90. Jawabannya ada di pilihan yang B, 90 menit ya. Nomor 10, tipenya sama. Nah, di sini ada keterangan yang nggak dipakai ya, karena dia nggak ada pengaruhnya.
Kita lanjut ke nomor 10. Ali mengelilingi lapangan berbentuk persegi dengan kecepatan 15 km per jam selama 25 menit. Ini pun sama, nggak dipakai karena nggak ada hubungannya. Jika luas lapangan tersebut 36 km persegi, berapa waktu yang diperlukan untuk mengelilingi lapangan sebanyak 1 kali? Untuk luasnya sama dengan 36 km, kemudian untuk sisi perseginya berarti tinggal diakarkan aja. Akar 36 itu kan sama dengan 6 ya, berarti 6 km nih panjang sisinya. Berarti kalau gitu kelilingnya sekarang, keliling sama dengan 4 kali sisi, berarti 4 dikalikan dengan 6 sama dengan 24 km. Waktunya sama dengan jarak dibagi kecepatan ya, berarti kita langsung bagi aja, jaraknya 24, kecepatannya 15, berarti 24 per 15. Ingat, ini dalam satuan jam. Ini masing-masing dibagi 3. 15 bagi 3 dapat 5. 24 dibagi 3 dapat 8. Ya. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Jadi 60 dikali 5 itu sama dengan 60 bagi 5 sama dengan 12. Ya, 8 dengan 12 itu 96. Jadi waktunya 96 menit, ada di pilihan jawaban yang E. Soal nomor 11, Kinan selalu berolahraga setiap pagi dari rumahnya yang berjarak tidak lebih dari 15 km menuju taman kompleks ya. Berlari dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit dan sampai di tujuan dalam waktu 40 menit. Perhatikan di sini kecepatannya pakai meter per menit ya. Ini sampai sekitar 40 menit. Kemudian jika kecepatan rata-rata berlari Kinan dinaikkan, ini soal kiriman peserta ya, dinaikkan 5 meter, berarti jadi 25 kan? Ini jadi berapa menit? Gitu. Ini perbandingan tidak senilai, kenapa? Karena semakin tinggi kecepatan, maka waktunya semakin sedikit, gitu ya. Jadi ini bisa kita kali lurus langsung. Jadi X sama dengan kita kalikan lurus berarti 20 kali 40. Kalau senilai kali silang ya, per 25 ya. 25 nya saya bagi 5 dapat 5, 20 saya bagi 5 juga dapat 4. Kemudian 5 saya bagi 5 lagi dapat 1, 40 saya bagi 5 dapat 8. 4 kali 8 sama dengan 32. Ini udah satuan menit ya, karena kita perbandingan menit dari awal. Jawabannya yang B. 12. Proyek pembangunan perumahan bisa diselesaikan 240 hari ya dalam oleh 180 pekerja. Gitu ya. Kalau pembangunan perumahan ingin cepat selesai hanya 160 hari. 160 hari berarti ya jadi 160 hari. Ini nggak ada yang dikurangi karena memang dia nggak ada yang hari yang udah bekerja kan, ini normal banget. Ini berapa pekerja? Ini tidak senilai juga. Semakin banyak pekerja, maka semakin sedikit harinya. Dia tidak senilai ya. Berarti 240, ini bisa kita kali lurus dengan 180. Kemudian kita bagi 160 ya. Nolnya saya coret 1. Ini pun saya coret 1. 16 saya bagi 8 dapat 2. 24 dibagi 8 dapat 3. 2-nya saya coret dengan 18 ya, 18 dibagi 2 kan 9, jadi totalnya ada 270 pekerja. Perhatikan soal nanya ditambahkan. Ya, berarti tambahannya adalah 270, teman-teman kurangi pekerja awalnya, ada 180, berarti 90 pekerja. Ada di pilihan jawaban yang A. Nomor 13, sebuah proyek renovasi bisa selesai dalam waktu 30 hari oleh 14 pekerja ya. Perhatikan 30 hari ini oleh 14 pekerja. Pekerjaan tersebut ingin dipercepat sehingga kontraktor menambahkan 7 orang pekerja. Otomatis harinya semakin cepat dong karena dia dapat tambahan 7 orang kan. 14 tambah 7 21 pekerja ya. Jadi ini teman-teman bisa kalikan lurus aja. Kita kalikan lurus langsung. X sama dengan yang 30 kali 14, kemudian bagi dengan 21 ya. 21 dengan 14 saya bagi 7, 21 dapat 3, 14 dibagi 7 dapat 2 gitu ya.
Ini 3 dengan 30 bisa kita coret juga angka 3-nya, jadi 10 kali 2 sama dengan 20. Jadi ternyata ketika ada tambahan 7 orang, dia beres dalam waktu 20 hari. Jawabannya yang B. Nomor 14, renovasi jembatan direncanakan selesai dalam waktu 17 hari. 17 hari ini kalau yang kerjanya 15 orang. Setelah dikerjakan selama 5 hari, berarti kan 17 kali 5 kan, berarti 12 hari nih. Ini orangnya masih 15 ya. Ada kendala pekerjaan dihentikan selama 6 hari, berarti 12 kurangi 6, sisa 6 hari lagi dong ya. Ini berapa orang nih ya yang harus ditambah. Jadi dia nggak mau harinya telat tapi harus tambah orang. Ini persamaan yang akan kita gunakan. Cukup simpel asal tahu alur cerita soalnya. Karena dia tidak senilai, tinggal dikali lurus aja. Jadi ya X-nya kita kalikan 12 kalikan 15 dibagi dengan 6 ya. 12 dengan 6 bisa langsung dihitung kan? Berarti ini dapat 1, ini dapat 2. Berarti jawabannya 30. Hati-hati bukan 30 orang karena dia nanya ditambah ya. 30 itu total orang yang ada di sini. Nih yang tanda tanya itu totalnya. Ini total, hati-hati. Kalau niat tambahan berarti 30 orang dikurangi pekerja awalnya ada 15 orang. Jadi 15 orang juga dia nambahnya. Ada di pilihan jawaban yang D. Terakhir soal 15, proyek pembangunan jembatan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari ya, 25 hari oleh 15 pekerja. Setelah dikerjakan 10 hari berarti tinggal sisa 15 hari lagi. Ini tetap ada 15 pekerja normalnya, ini kondisi normalnya ya. Perhatikan 5 orang pekerja mengundurkan diri ya. Jika kemampuan tiap orang sama, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya? Ya, di sini kita ditanya harinya. Ini masalahnya ada di pekerja yang resign sebanyak 5 orang, berarti sisanya tinggal 10 pekerja di sini kan. Ini adalah persamaan yang akan kita pakai. Jadi kalau misalkan tidak senilai, ini kali lurus aja. Jadi X sama dengan 15 kali 15 dibagi 10. Ini karena per 10, saya akan coba kalikan langsung atasnya. 15 kali 15 kan sama dengan 225 ya. 225 per 10 sama dengan 22,5. 22,5 itu teman-teman naikkan ke atas ya, naikkan ke atas. Jadi jangan dipilih dua-duanya karena dua-dua pun nggak ada jawabannya di sini ya. 22,5 ini naikkan ke atas menjadi 23 hari hitungannya. Ada di pilihan jawaban yang B. Oke, mudah-mudahan pembahasan soalnya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga untuk mendapatkan update video dari kami. Sampai ketemu lagi di video pembahasan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.